gitu. Baik hadirin, alhamdulillah di samping kiri kami ada Bapak Bima. Bapak Bima ini berkas-berkasnya bawa Pak? Nggak bawa. Nggak bawa? Iya. Tapi KTP Bapak? KTP bawa. Kakak nggak bawa? Nggak bawa. Saya ada KTP saja nggak apa-apa. Nah, kenapa kami minta iktp? Untuk memvalidasi apakah benar beliau dari agama Kristen atau Katolik atau agama Buddha atau Hindu dan seterusnya, atau jangan-jangan sudah Islam begitu kan. Nah, sehingga kami tidak sampai dituduh settingan. Nah, ini alhamdulillah beliau Kristen, sudah tervalidasi ya. Pak Bima Martius. Pak Bima Martius dari Kristen. Iya. Kristen gerejanya mana Pak? Berarti aslinya ini asli mana Pak? Bapak? Bapak Jawa, Ibu Manado. Oh, Ibu Manado. Iya. Oh, Bapak sering ke Manado. Jawa Manado. Jawa Manado. Iya. Nama itu apa Ustaz? Jaman ya. Jawa Manado. Ya. Terus kemudian Bapak ini berkenan pulang ke Islam. Apa motivasi yang paling mendasari Pak Bima untuk motivasi tentang mau pulang ke Islam ini? Sebelum nanti saya akan minta nanya-nanya ke sahabatnya beliau. Beliau ini diantar oleh sahabat-sahabatnya yang juga kaget. Maksudnya kaget kok akhirnya Pak Bima ini bersyahadat hari ini gitu Pak. Sampai ada yang sampai terkesiap begitu kan. Nggak nyangka. Silakan Pak Bima. Sebenarnya dari dulu sudah banyak mengikuti kegiatan-kegiatan Islami. Iya. Dan intinya sih mau menjemput hidayah. Masya Allah. Ini Bapak ini sudah mau bersyahadat ini sudah 100% atau masih 80%? Ada 20% atau 90%? 100%. 100%. Sudah yakin 100% dan tidak akan kembali ke agama sebelumnya. Iya. Masya Allah. Ini menurut Pak Bima, Yesus itu siapa kira-kira? A. Tuhan. B. Hamba Tuhan. Tuhan. Itu ajaran yang lalu. Iya. Maksudnya menurut Pak Bima, kalau misalnya hari ini bersyahadat, iya. Bapak sudah bersyahadat, menurut Pak Bima ini Yesus itu siapa? A. Tuhan. B. Hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Apa yang paling meyakini Pak Bima mengatakan bahwa itu adalah Yesus adalah hamba Tuhan? Dia bukanlah Tuhan. Karena dia juga utusan dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman di dalam agama Islam. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, tidak ada agama yang benar selain agama Islam. Karena agama Islam ini bukanlah agama yang terakhir. Agama Islam ini adalah agama yang awal dan yang akhir. Karena agama Islam ini dibawa oleh Nabi Adam dan ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, seperti cuplikan video yang di tayangan awal tadi, kita dapat menyaksikan bahwasannya semakin banyak orang yang tertarik kepada agama Islam. Semakin banyak kita lihat orang-orang yang di luar agama Islam memeluk agama Islam ataupun mu'alaf.
Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana yang di tayangan video di awal tadi, yang mana di situ adalah dapat kita saksikan mu'alafnya seorang pemuda Kristen, seorang bapak dari agama Kristen yang memeluk agama Islam, yang mana beliau ini bernama Bapak Bima Matius, yang berasal daripada keluarga Jawa dan Manado. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, hal yang menarik yang diterangkan oleh Bapak Bima Matius tadi, ketika ditanya oleh saudara kita Ipung Atria, beliau mengatakan tertarik terhadap agama Islam sejak sudah lama dan baru mualaf. Nah, adapun yang menarik dari pernyataan Bapak Bima Arya tadi adalah beliau mengatakan meyakini bahwasannya Yesus itu bukan Tuhan, melainkan utusan Tuhan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita merujuk kepada Al-Quran, bahwasanya yang namanya Tuhan itu tidak sama, tidak serupa dengan makhluknya, tidak serupa dengan ciptaannya. Ini terdapat di dalam surah Al-Ikhlas ayat keempat, yang mana di situ dikatakan walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu apapun yang setara atau sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, demikian juga kita merujuk kepada Alkitab, yaitu kitab sucinya kaum Kristen, kitab sucinya umat Kristiani. Di situ dikatakan bahwasanya, kalau tidak silap, kitab Bilangan pasal 23 ayat 19. Di situ dikatakan manusia itu, Allah itu bukan manusia ataupun bukan anak manusia. Sangat jelas sekali. Allah itu bukan manusia atau bukan anak manusia. Berarti Allah itu bukan manusia. Yang mana umat Kristiani meyakini bahwasannya Yesus adalah sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan yang menjadi manusia, yang mana ini bertentangan dengan ayat Alkitab, dengan pernyataan Yesus sendiri, yang mana pada ayat Alkitab, kitab Yohanes pasal 5 ayat 30, Yesus berkata bahwasanya dia tidak berdaya apa-apa, tidak dapat berbuat apa-apa. Yang mana situ di Yohanes pasal 5 ayat 30, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Aku menghakimi apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil karena aku tidak menuruti kehendak aku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi di sini Yesus mengatakan dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dan segala apa yang dilakukan oleh Yesus, kemampuannya
misalnya bisa menghidupkan orang mati, bisa mencelikkan orang buta, bisa menyembuhkan penyakit kusta, itu berasal daripada kuasa daripada Allah, Sang Pencipta alam semesta. Karena Yesus mengatakan dirinya diutus, sebagaimana dikatakan oleh saudara kita tadi, Bima Matius, yang mengatakan meyakini bahwasanya Yesus hanya seorang utusan. Di kitab Yohanes pasal 5:30 tadi jelas Yesus mengatakan bahwasanya dia diutus. Kemudian kita lanjutkan yang menyatakan bahwasanya Yesus itu seorang utusan. Ini terdapat juga di kitab Yohanes pasal 17 ayat 3. Di situ dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mereka mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi Engkau di situ adalah Allah. Ini adalah syahadatnya umat Kristiani. Ini adalah syahadatnya orang Islam di masa Yesus hidup. Jadi ajaran Yesus itu tidak sama dengan ajaran Kristen. Ajaran Yesus itu bertentangan dengan ajaran Kristen. Karena Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu satu. Sedangkan umat Kristen, Protestan maupun Katolik, umat Kristen Protestan mengatakan Allah itu Tritunggal. Orang Katolik mengatakan Allah itu Trinitas. Sedangkan Yesus mengatakan bahwasanya Allah itu satu, Esa. Ini sebagaimana terdapat di dalam kitab Markus pasal 12 ayat 29. Yang mana di situ Yesus mengatakan hukum yang terutama itu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Very clear. Yesus mengatakan Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi sangat jelas sekali bahwasannya semakin banyak orang dari umat Kristiani memeluk agama Islam. Jadi kepada saudara kita yang masih ada sanksi terhadap agama Islam ini, kitab kebenaran Islam, marilah kita lihat. Marilah kita saksikan. Marilah kita membaca Al-Quran. Dan jika Anda sanksi, cobalah membaca Alkitab. Di situ sangat banyak sekali, seperti yang kami bacakan tadi di awal tadi, ayat-ayat Alkitab mengatakan bahwasanya Yesus itu hanya seorang utusan. Yesus itu seorang nabi. Dan Yesus itu tak dapat berbuat apa-apa. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, perkuat terus, perteguh terus keimanan kita di dalam ajaran agama Islam. Karena kebenaran agama Islam telah dimaterai di dalam Al-Quran. Yang mana situ dikatakan terdapat dalam Al-Quran Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus utusannya
untuk membawa petunjuk dan agama yang benar, untuk dimenangkan atas agama orang-orang, atas agama yang lain, walaupun orang-orang yang menyekutukan Allah, yang musyrik kepada Allah. Sangat jelas sekali, agama Islam ini akan dibenangkan atas orang-orang musyrik, atas orang-orang yang menyekutukan Allah, walaupun orang-orang musyrikin itu tidak menyukainya. Pasti Islam itu akan menang. Nah, pemirsa yang rahmati Allah, hanya inilah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.